Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاه فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabbul Izzah yang telah melimpahkan nikmat dan berbagai karunia bagi segenap kaum muslimin hingga dapat menunaikan puasa dan ibadah Ramadan serta menjalankan sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa risalah Islam sebagai misi pencerah bagi umat manusia di seluruh permukaan bumi. Pada pagi hari ini kita kaum muslimin menunaikan Idul Fitri 1444 Hijriah, mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan zikir kepada Allah. Dengan berzikir dilanjutkan salat Idul Fitri yang khusyuk menjadi energi ruhani yang menghidupkan jiwa yang fitri untuk menjadi insan muttaqin yang sebenarnya. Semoga kita menjalankan seluruh prosesi ibadah yang dituntunkan Nabi itu mendapat anugerah pencerahan diri sekaligus pahala di hadapan Ilahi Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membantu dalam urusan dunia saudaranya semuslim, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Dan barang siapa yang membantu urusan kesempitan kaum muslimin saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di akhirat. Dan Allah senantiasa akan membantu dan menolong seorang muslim jika senantiasa membantu dan menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah
kaum muslimin, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terkhusus di permukaan bumi ini, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Wallahu allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk di permukaan bumi ini buat atau untuk kalian. Artinya banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala teruntukkan kepada manusia dan tidak terhingga. Adapun tugas kita sebagai manusia adalah menjaga nikmat tersebut dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah sebatas kemampuan yang dimiliki. Banyak orang yang salah dalam memahami ibadah. Mereka berfaham bahwa ibadah hanya hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, yang kita sebut juga dengan hablum minallah. Padahal di dalam Islam diajarkan bagaimana hubungan kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia itu makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitabai. Manusia itu makhluk sosial. Maka tugas tertinggi manusia bagaimana menjaga kesolehan sosial. Maka seumpamanya kita sebagai manusia mengetahui nilai yang dapat diambil dalam ritual solat, maka kita akan saling menghormati, akan saling menjaga, menghargai, baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, terutama bacaan ketika salam di dalam solat. Maka Islam memerintahkan kepada kita untuk bergaul kepada siapapun dengan baik, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang warna kulit hitam ataupun putih, miskin ataupun kaya. Karena kesolehan seseorang itu tidak diukur dari ucapan, namun juga dari perbuatan sebagai cerminan hati dan menghargai pemberian orang lain. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi, al-khairu muta'addi khairum min qasir. Kebaikan yang dilakukan yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak lebih diutamakan dari kebaikan yang mendatangkan manfaat untuk diri sendiri. Kaidah fikih ini menggugah hati kita bagaimana menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia yang dapat melahirkan kemaslahatan kepada orang lain. Maka di akhir daripada hadis yang disebutkan di awal, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Yaitu Allah akan senantiasa membantu dan menolong hamba tersebut selama hamba itu senantiasa membantu dan menolong saudaranya. Artinya semakin tinggi nilai kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar, maka semakin dekat hamba tersebut kepada Tuhan, kepada Allah, dan menumbuhkan jalinan silaturahmi, silaturahim kepada sesama saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita barusan kemarin menyelesaikan ibadah siam Ramadan. Kualitas dari ibadah siam dan aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin dapat diukur setelah Ramadan ini berakhir. Salat malam yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan dan karakter kedermawanan yang kita wujudkan di bulan suci Ramadan kemarin, dua karakter tersebut tidak hanya sebatas di bulan suci Ramadan saja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudaranya, tetangganya di kanan dan di kirinya merasakan kelaparan. Artinya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita peduli dan mampu untuk menolong saudara-saudara kita di dalam kesusahan. Karena hakikat dari takwa, hakikat dari puasa Ramadan kemarin itu adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang memiliki dua tipe kesolehan, yaitu kesolehan ritual atau kesolehan individual dan kesolehan sosial. Kesolehan ritual, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kesolehan sosial, bagaimana kita menjaga hubungan kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Sering kita mendengar di kalangan sebagian kaum muslimin yang menentang dua kesolehan ini dan membedakan serta memisahkan dua kesolehan ini. Kita dapat lihat kejadian di masyarakat kita, ketimpangan yang terjadi. Tidak sedikit orang yang soleh secara spiritual, tapi di waktu yang bersamaan tidak memiliki kesolehan secara sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesolehan spiritual itu menitik beratkan kepada ibadah mahdo, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mementingkan ibadah kepada Allah dan mementingkan diri sendiri. Maka di waktu yang bersamaan tidak memiliki kepekaan sosial karena tidak memiliki atau kurang berkemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Islami. Maka kesimpulannya, ibadah atau kesolehan spiritual ini hanya menjalankan ibadah mahdo atau ibadah yang sifatnya formal saja. Adapun kesolehan sosial, di mana seseorang menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai sosial, mampu bersikap sosial, menghargai orang lain, menghargai hak orang lain, mampu berfikir berdasarkan perspektif orang lain, memiliki kepekaan sosial sehingga mampu merasakan apa yang dirasakan saudara-saudaranya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kesolehan sosial itu tidak hanya ditandai dengan rukuk, sujud dan puasa kita saja, namun bagaimana tindakan konkret, tindakan nyata yang kita lakukan sehingga dapat memiliki kepekaan sosial di orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa tentram, mereka merasa aman ketika bergaul, ketika berkomunikasi, ketika bekerja sama dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, dalam Islam sebenarnya dua kesolehan ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus ada dalam diri dan pribadi setiap muslim. Karena Islam mengajarkan kepada kita, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya setiap mukmin memiliki dua kesolehan ini, yaitu kesolehan individual atau spiritual dan kesolehan sosial, agar memiliki sikap dan dampak positif dalam terhadap kehidupan bersosial di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesolehan seseorang tidak diukur dari bagaimana ibadah ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
namun juga dilihat dari output sosial atau bagaimana mampu bersikap sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengetahui ada seorang sahabat yang mengatakan, si fulan itu soleh. Ternyata memang benar soleh. Baik ibadahnya, di siang hari dia berpuasa dan di malam hari dia melakukan sholat malam, tapi selalu menyakiti tetangganya. Apa komentar Rasulullah SAW? Tempatnya di neraka. Maka dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesolehan seseorang itu tidak hanya dapat diwujudkan dari ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat mengatakan, si fulan itu soleh. Kemudian beliau SAW bertanya, apa yang menyebabkan engkau mengatakan si fulan itu soleh? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku masuk masjid dan keluar masjid, aku selalu memperhatikan dia khusyuk di dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah dan selalu berzikir di masjid. Kemudian beliau SAW bertanya, lantas siapa yang memberikan makan dan minumnya? Kakaknya. Kemudian beliau SAW mengatakan, yang pantas diberi orang yang soleh itu adalah kakaknya. Sahabat terdiam. Kenapa? Karena di benak sahabat terbentuk suatu pemikiran bahwa yang jelas kesolehan seseorang adalah sedemikian. Tidak hanya ibadah ritual yang dikedepankan saja, karena itu adalah ibadah individual, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita dapat mewujudkan, melahirkan dari ibadah ritual tersebut nilai-nilai sosial yang dapat diwujudkan di masyarakat kita. Maka orang yang soleh itu memiliki dua kebaikan, yaitu kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, maka dengan demikian Islam itu bukan agama individual. Islam bukan agama yang hanya mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang tidak hanya mengedepankan pengabdian kepada Allah, tapi bermanfaat bagi sekalian alam. Karena dalam Islam ibadah yang dilakukan bukan hanya sekadar membentuk bagaimana menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Allah, namun juga membentuk bagaimana mampu untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islami di dalam kehidupan di masyarakat. Maka jika kita melihat di dalam Al-Quran, fungsi manusia itu memiliki dua sifat ganda. Yang pertama yaitu sebagai Abdullah yang mengabdi kepada Allah, dan yang kedua sebagai Khalifatullah yang dibebani alamat menjaga, memelihara dan menjaga keamanan alam semesta ini beserta isinya. Maka dalam rangka ini hampir semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia yang tidak memiliki nilai atau efek sosial kepada manusia. Karena ibadah yang diperintahkan di dalam Islam memiliki tiga tujuan. Yang pertama sebagai ta'dib, yaitu pembentukan karakter. Kemudian yang kedua sebagai tahzib, yaitu mengarahkan jiwa kita. Kemudian yang ketiga sebagai tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan jiwa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita melihat dari dua ibadah, salat kita dan puasa kita. Salat yang kita lakukan diawali dengan takbir kalimat Allah Maha Besar. Di situ menunjukkan bahwa hubungan erat kehidupan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah. Kemudian setelah itu kita mengatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berkomunikasi dan berdialog kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah. Dan solat ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, dengan harapan setiap hamba mampu untuk menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan perdamaian di masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka sudah semestinya solat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Maka jika ada orang yang sudah rajin solat namun masih menyakiti orang lain, perlu dipertanyakan solatnya. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga memiliki implikasi yang sangat jelas. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga atau kenikmatan duniawi di siang hari, namun bagaimana dapat mewujudkan, merasakan orang-orang dan simpati terhadap saudara-saudara yang merasakan kesusahan. Maka wajar saja jika ada seseorang di bulan Ramadan tidak mampu untuk melakukan puasa, kemudian di satu hal atau di lain hal kemudian diganti dengan fidyah, karena fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin. Maka dalam hal ini memupuk kita bagaimana bisa memiliki kepekaan sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian puasa juga memiliki fungsi takdib, tahzib, dan tadrib. Tadrib itu membimbing kita, menuntun kita menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna, yang muaranya adalah muttaqun, menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesolehan individual semestinya melahirkan kesolehan sosial. Namun dalam kenyataannya selama ini terkesan bahwa banyak orang yang ibadah mahdha atau ibadah ritual saja baik, tetapi ibadah ritualnya yang baik tetapi tidak dapat memberikan bekas dalam perilaku sosialnya. Kurang bertanggung jawab terhadap tugas, kurang amanah, kikir, iri, dengki, kurang memiliki etos kerja dan semangat kerja, bersikap yang melukai dan menyakiti orang lain. Kita asyik dan rajin beribadah tetapi lupa sesungguhnya ibadah itu bukan hanya semata-mata kepada Allah, tetapi juga dimaksudkan agar nilai-nilai dari ibadah itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka nilai-nilai ibadah ritual kita mesti pula termanifestasi dalam sikap, perilaku, saling menghargai sesama, menjalin kerjasama yang baik, memiliki etos kerja, semangat kerja, kedisiplinan, dan bertanggung jawab pada tugas. Karena semua ini dapat diperhitungkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Agama adalah akhlak, agama adalah perilaku, agama adalah sikap, agama adalah moral. Maka dalam Islam kita tidak hanya melakukan puasa, solat, membaca Al-Quran, berzikir, namun dalam sikap keseharian masih suka menfitnah, menebar kebencian, tidak amanah, tidak bertanggung jawab pada tugas, maka belum layak disebut orang yang beragama dengan baik. Tetapi bila saat yang bersamaan kita menjaga kesolehan sosial, kesolehan spiritual, maka itulah sesungguhnya orang yang beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dengan demikian kita semua berjalan menuju kepada ridho ilahi. Hidup hanya sekali, mari kita lakukan segala aktivitas menuju ridho ilahi. Demikian yang dapat disampaikan. Maka di penghujung daripada khutbah ini kita berdoa meminta kepada Allah semoga rutinitas amaliyah ibadah yang kita lakukan
dan wabil khusus siam Ramadan kita yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dan seterusnya, dan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih walatal muslimin wa alif baina qulubihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa dammir sufufahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahil umurana wa umur jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sahil umur asatizatina wa umur talamizina. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.